Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad amma ba'du. Yang kami muliakan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Sanggigong Al-Mukarram Ki Haji Muhsin Taufiq Allah. Yang kami muliakan Rektor Universitas Islam Darul Sanggigong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami muliakan selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari SPD. Yang kami muliakan Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Beni Hamdani SPD. Yang kami muliakan selaku dosen pengampu bahasa pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami atas nama Ahmad Faisal dari Fakultas Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan perihal sejarah bahasa Indonesia. Di sini sejarah bahasa Indonesia. Ketika bicara tentang bahasa tertua, terbanyak, yang penyebarannya itu paling luas adalah bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia itu mencakup Asia, mencakup Afrika dan juga Pasifik. Dari bahasa Austronesia ini akhirnya berakar lagi menjadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada di daerah Riau. Nah, ini contoh monumen kota Riau yang cukup terkenal adalah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Tuh, di Riau. Kemudian kenapa bisa bahasa Melayu ya dari daerah Riau kenapa bisa menyebar ke beberapa wilayah di negara Indonesia? Karena pada waktu itu banyak pedagang-pedagang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka untuk berdagang, untuk menjajakan, untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Jadi banyak pedagang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mereka. Kemudian bahasa Melayu itu, bahasa Indonesia lebih tepatnya, itu masih melalui beberapa ejaan. Tidak semerta-merta langsung jadi seperti bahasa Indonesia sebenarnya tidak, tapi masih melalui beberapa ejaan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini juga kita juga akan bahas perihal pengembangan paragraf. Jadi paragraf itu mencakup pembukaan, penghubung dan juga penutup. Jadi paragraf itu mencakup tiga bagian. Kemudian paragraf itu ada 4 macam. Paragraf itu ada 4 macam. Yang pertama paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif induktif, ada paragraf tersirat. Tuh macam-macam paragraf dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada juga ada juga kedudukan bahasa Indonesia atau kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu memiliki 2 kedudukan, yaitu kedudukan pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu mencakup 4 hal. Ada lambang kebanggaan, kebangsaan, ada lambang identitas nasional, ada alat penghubung antar negara, juga alat pemersatu bangsa. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu mencakup 4 hal tersebut. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu juga mencakup 4 hal. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Yang kedua merupakan bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dan dalam sebuah pendidikan, hampir dalam dunia pendidikan, entah itu dari Sabang sampai Merauke, itu rata-rata menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan tersebut. Juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga mencakup alat penghubung untuk kepentingan dan perencanaan. Jadi contohnya dalam sebuah rapat atau sebuah pertemuan,
mereka menjadikan bahasa ini sebagai bahasa resmi dalam sebuah pertemuan tersebut. Juga yang terakhir adalah bahasa itu merupakan alat pengembangan kebudayaan. Jadi dalam mengembangkan sebuah budaya itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, diksi. Diksi itu apa yang disebut dengan diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras. Diksi itu mencakup dua hal. Macam-macam diksi itu mencakup dua hal. Ada diksi berdasarkan makna, ada diksi berdasarkan leksikal. Sedangkan diksi yang berdasarkan makna itu mencakup dua hal. Ada denotatif, ada konotatif. Sedangkan diksi yang berdasarkan leksikal itu memiliki beberapa bagian, banyak bagiannya. Yang pertama ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polsemi, hipernim, dan juga hoponim. Contoh diksi dalam sebuah kata adalah kegiatan, sinonimnya adalah aktivitas. Sasaran, sinonimnya target. Tidak nyata, fiktif. Dan yang terakhir adalah perencanaan, adalah kita. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah khilaf, akhiran aku lakum syukran jazilan lahu assalamualaikum ya ustaz minkum idza wajadtum min al-khutabatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.